Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rahmi Aulia MS. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas dan saya memiliki master di bidang biomaterial kedokteran gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran dalam blok biomaterial dan teknologi kedokteran gigi. Untuk blok ini sendiri memiliki total 7 SKS yang berjalan selama 6 minggu. Di dalam 6 minggu tersebut, terdapat 4 jenis pembelajaran berupa diskusi tutorial, kuliah pakar, keterampilan klinik, dan praktikum. Pada minggu ke-6 akan dilaksanakan ujian akhir blok yang berupa ujian CBT atau Computer Based Test dan ujian keterampilan klinik. Pada blok ini, saya menjadi dosen tutor, dosen kuliah pakar, dan instruktur keterampilan klinik dan praktikum. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dari blok biomaterial dan teknologi kedokteran gigi kali ini antara lain, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian serta fungsi dari dental unit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan radiologi kedokteran gigi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi peralatan konservasi bedah mulut, perio, dan orto. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi peralatan pendukung laboratorium dental. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi peralatan kedokteran gigi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali ya untuk tutorial di blok 6 biomaterial dan teknologi kedokteran gigi. Dan kali ini kita masuk di modul kedua ya, tentang radiologi bidang kedokteran gigi. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya ingatkan kembali ya teknik yang kita lakukan untuk pembelajaran tutorial kali ini. Kita akan melakukan step 7 jam atau 7 langkah pembelajaran untuk mendapatkan tujuan pembelajaran atau learning objective. Dimulai dari yang pertama itu kita mengidentifikasi terminologi, lalu kita mengidentifikasi masalah apa yang ada di skenario, lalu menganalisa masalah dari step kedua tadi, lalu kita menentukan skema, lalu kita menentukan tujuan pembelajaran atau learning objective, lalu di hari kedua kita lanjut belajar mandiri ya di luar hari tutorial, dan terakhir di hari kedua kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang kita dapatkan di hari pertama tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertemuan kali ini sudah ditentukan ketua dan sekretarisnya? Sudah. Siapa sih ketuanya? Izania. Sekretarisnya Faiza dan Yasin ya. Oke, kalau gitu saya berikan kesempatan kepada ketua untuk memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter dan teman-teman, saya izin untuk memulai tutorial kita pada hari ini. Sebelumnya baiklah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dokter dan teman-teman semuanya, saya Nugrah Aulia Izani dengan NIM 23111321 sebagai ketua pada tutorial kita pada hari ini, dan sekretaris papanya ada Yasin dan sekretaris bintangnya ada Faiza Zahira Ibrahim. Baik dokter, sebelumnya terima kasih dokter karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri tutorial kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembacaan skenario modul kedua yang akan dibacakan oleh. Baik, terima kasih ketua. Izin dokter teman-teman untuk membacakan skenario modul 2 radiologi bidang kedokteran gigi. Skenario 2 pengalaman foto gigi Irfan. Irfan 25 tahun mengunjungi dokter gigi Tajri di RSGM untuk melakukan perawatan pada gigi geraham kanan bawah. Itu yaitu kontras. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ngobrol. Baik, terima kasih ketua. Kontras itu sendiri mengacu pada perbedaan densitas antara area terang dan area gelap pada hasil radiografi.
kasih ketua. Baik, apakah ada lagi yang ingin apakah ada yang ingin menanyakan masalah yang pertama? Silakan Najwa. Baik, terima kasih Ketua. Yang pertama itu, mengapa gigi berlubang perlu dilakukan laser gigi? Karena sesuai di skenario itu gigi geraham si Irfan ini dia berlubang besar. Maka dikhawatirkan karies yang ada di giginya ini sudah mencapai daerah dentin atau bahkan pulpa. Jadi sebelum dilakukan tindakan harus dilakukan ronsen untuk mengetahui apakah lubang yang di gigi Irfan ini sudah mencapai area pulpa atau tidak. Jadi bisa diputuskan tindakan apa yang tepat. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menambah? Mungkin sedikit menambahkan untuk jenis dan fungsi ini bisa digabung aja. Jadi setelah kita sebutin jenisnya apa tuh langsung disebutkan pengertian fungsi ini dikasih selama seminggu. Bagaimana teman-teman semuanya? Setuju Ketua. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan radiologi kedokteran gigi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ketua untuk saya memberikan feedback dari diskusi kita pada kali ini. Sejauh yang saya lihat, saya sangat apresiasi untuk semua anggota kelompok yang sudah berdiskusi secara aktif dan bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan saling menghargai pendapat masing-masing ya. Dan juga saya apresiasi untuk ketua dan sekretaris yang sudah menjalankan diskusinya sehingga diskusi kita kali ini berjalan dengan sangat lancar ya. Selanjutnya untuk LO-nya sendiri kita sudah mendapatkan 4 LO ya, sesuai dengan panduan tutor. Seluruh tujuan pembelajaran yang kita harapkan sudah tercapai di hari ini. Dan silakan dibahas lebih dalam. Kalian belajar di luar hari tutor ini di step 6 ya, belajar mandiri, dan nanti di step 7 di hari kedua kita saling sharing knowledge ya dari bahan-bahan yang telah didapatkan di step 6. Lalu mungkin dari tambahan feedback dari saya ya, mungkin untuk yang kesalahan dari radiografi silakan benar tadi kata temannya bahwa untuk prosedur dan processing itu berbeda ya. Kalau prosedur itu bagaimana step-step kita mendapatkan ronsen foto tersebut, kalau processing itu bagaimana hasil ronsennya dicetak menjadi sebuah ronsen foto. Nah, nanti kan kita belajar tuh nih step 4 kan dasar-dasar interpretasi. Nah, kalian tolong bedakan yang mana yang radiolucent, yang mana radiopap. Yang radiolucent itu jaringan yang mana, yang keraskah, yang lunakah, nah itu sebaliknya ya, yang radiopap dan radiolucent. Dan nanti dari kesalahan processing itu kita bisa lihat apakah filmnya terlalu gelap, apakah terlalu terang, apakah tidak terlihat. Nah itu tuh kalian analisa di mana letak kesalahan processingnya sehingga hasilnya seperti itu. Misalnya kalau terlalu gelap berarti kesalahannya apa, terlalu terang berarti kesalahannya apa. Sekarang kalian pelajari dan nanti kita sharing knowledge di hari kedua ya. Cukup feedbacknya saya kembalikan ke ketua. Baik Dokter, terima kasih atas videonya Dokter. Dari Oke, investment material. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang alloy ya. Nah, jadi gimana caranya alloy itu bisa bentuknya jadi inlay ataukah onlay ataukah crown gitu ya. Jadi pertama kan pasti habis kita preparasi tuh giginya pasiennya. Terus kan kita cetak pakai cetak alginat atau bahan cetak lainnya yang seperti kalian pelajari itu. Terus nanti kan kita cetak tuh kita dapat model kerjanya. Nah, jadi dari model kerja itu nanti bisa kalian bentuk dari wax seperti inlay atau onlay yang kalian inginkan. Contoh seperti ini ya. Ini kira-kira seperti ini kan crown kira-kira ya. Nah, jadi gimana caranya wax itu berubah menjadi logam alloy gitu ya. Nah, itu tuh kita casting istilahnya. Jadi saat pertama kita tanam dia di casting ring dan
kita cor sebelum dipanaskan dan nanti, dimasukkan, cairan aloe ke dalamnya. Nah, itu menggunakan investment material ya untuk menanam wax-nya tadi. Nah, itu, investment material itu beda, kandungannya dari gips-gips biasa yang kalian gunakan untuk pembuatan, model-model kerja atau model studi ya. Nah, jadi, ini, jadi ini wax pattern-nya tadi yang saya bilang. Terus ini namanya sprue. Dulu kalau waktu saya SL, saya ngerjain sih ini, tapi saya nggak tahu kalau kalian, eee, juga ngerjain atau enggak. Kalau dulu kita ngerjain, jadi kita, bikin, model wax-nya di gigi di model kerja, terus kita bikin sprue-nya, terus kita punya casting ring, kita tanam di dasar casting, di dalam dasar casting ring, terus kita masukkan, investment materialnya. Dia bentuknya juga seperti gips, kita aduk seperti gips, cuma nanti dia kandungannya ada yang berbeda gitu. Nah, kenapa kenapa dia beda dengan gips biasa? Karena kan nanti ini mau dimasukin cairan logam kan. Nah, yang notabene sangat sangat panas dan, juga, nanti dia akan menyusut seiring waktu dia berubah menjadi, room temperatur. Nah, jadi material investment ini dia harus bisa tahan panas dan juga stabil terhadap, suhu gitu ya. Karena nanti dia akan menerima, cairan dari, logam yang, eee, meleleh dan logam tersebut akan mengeras gitu. Jadi dia harus kuat, panas gitu ya. Dan juga, investment materialnya tidak boleh berinteraksi dengan, permukaan logam yang akan dicetak di dalam sini. Dan juga dia harus mudah buka dari casting ring. Ini syarat-syaratnya ya. Ini kira-kira syarat-syaratnya, dia mudah dimanipulasi, kekuatannya cukup di room temperatur, tapi dia juga stabil di high temperatur, terus dia bisa ekspansi saat, casting, alloy-nya itu, shrinkage yang kita kan tadi udah belajar tadi, kalau alloy itu shrinkage ya. Nah, jadi dia, eee, investment-nya dia harus bisa, eee expand gitu untuk mengatasi shrinkage-nya itu. Terus dia juga harus ada porosity, beda ya, dia malah require porosity karena nanti kan nanti ada gas yang atau udara yang rilis dari, eee, alloy yang mengeras itu ya. Nah, jadi dia harus ada, porositas untuk, tempat keluarnya gas-gas yang dihasilkan dari alloy tersebut. Terus dia permukaannya juga harus halus sehingga nanti, alloy yang dihasilkan juga tidak kasar ya, permukaannya halus kan karena mau dimasukkan ke dalam, eee, rongga mulut. Terus dia juga jangan terlalu yang sangat keras sehingga tidak mudah dihancurkan ya, kan nanti pas kita kalau sudah selesai dicetak kan, mau dikeluarkan tuh metalnya, kalau terlalu keras nanti malah malah metalnya rusak saat kita menghancurkan investment-nya ini ya. Jadi dia juga kekuatannya juga sesuai sehingga mudah dilepaskan dari metal, dan dia juga harganya jangan mahal. Nah, ini ya yang saya ceritain tadi. Jadi, wax pattern-nya ditempel di sprue, terus kita masukkan ke casting ring, terus nanti, investment materialnya dituang ke dalam sini. Nah, terus kita tunggu keras, nanti wax-nya di-burn out istilahnya supaya nah, kan investment-nya udah keras nih. Nah, terus nanti pas wax-nya dilelehkan, jadinya kan ini ada rongga di sini. Nah, dari rongga ini nanti di sini dimasukkan, alloy-nya, alloy yang masih berupa lelehan. Terus nanti dia akan mengeras dan nanti, setelah keras dipecahkan investment materialnya, nah nanti tinggal potong nih di sini. Nah, nanti tinggal poles deh ininya, crown-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya di keterampilan klinik blok 6. Saat ini kita akan membuat alat ortodontik preventif atau space maintainer. Jadi saya jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita untuk keterampilan klinik kali ini.
yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat alat ortodontik preventif atau spesimen tender. Nah, jadi tujuan instruksional khususnya yaitu mahasiswa mampu menentukan indikasi pembuatan spesimen tender, 2. mahasiswa mampu menentukan desain spesimen tender, dan 3. mahasiswa mampu membuat spesimen tender. Nah, jadi pada keterampilan ini kita akan membuat 2 jenis kawat. Yang pertama labial bow, dan yang kedua adalah cangkolan dada. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk prosedur pembuatan kita bisa lihat dari video pembelajaran yang saya telah upload di layar masing-masing. Bisa dicek jalannya dari device masing-masing. Pembuatan labial bow. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan labial bow. Buatlah desain labial bow sesuai ketentuan menggunakan pensil, cek kembali ukuran desain dengan penggaris. Busur berkontak pada bagian paling labial dari model. Tandai panjang busur dari gigi 12 sampai 22. Lanjut dengan pembuatan U-loop di gigi 13 dan 23 menggunakan tang pipih dan tang pipih bulat. U-loop tidak boleh menekan gingiva yang dapat menyebabkan iritasi. Setelah busur dan U-loop adaptasi pada model, buatlah lengan retensi ke palatal. Ujung lengan dibengkokkan sedikit atau dibulatkan untuk menambah retensi. Cakupan penilaian dari labial bow adalah ketepatan ukuran busur, ukuran U-loop, lengan retensi, adaptasi, dan kehalusan lengkung. Pembuatan Adam Clamps. Berikut adalah alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan Adam Clamps. Buatlah desain Adam Clamps menggunakan pensil pada gigi molar 1, kiri dan kanan. Selanjutnya, buatlah bar di bukal. Panjang bar lebih kecil dari lebar mesiodistal gigi dan tinggi bar berada di pertengahan tinggi mahkota gigi.
Bar berjarak 1 mm dari permukaan bukal. Selanjutnya, buatlah loose di proksimal gigi. Loose menekan ringan embrasure dan berada di bawah kontur terbesar gigi. Loose membentuk sudut 45 derajat terhadap bar. Setelah loose dan bar adaptasi, buatlah lengan retensi ke arah palatal atau lingual. Adaptasikan kawat dan bengkokkan ujung lengan retensi untuk menambah retensi. Cakupan penilaian Adam Claps meliputi keakuratan ukuran dari bar dan loose, lengan retensi, adaptasi, serta kehalusan lengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita praktikum blok 6 ya, tentang alat dan teknologi. Sebelumnya kalian tahu ini namanya apa? Ini kira-kira yang akan kalian gunakan nanti sehari-hari kalau udah jadi dokter gigi ya. Jangan jadi dokter gigi, jadi koasnya kalian akan menggunakan ini sehari-hari. Nah, untuk mungkin kita pengenalan dari masing-masing bagiannya aja ya. Ini ada kursinya untuk tempat duduk pasien yang bisa dinaik turunkan. Jadi ini ada tombolnya, tombol ini, tombolnya. Dan juga ada bisa menyesuaikan tingginya. Nah, lebih rendah kalau mau agak tiduran atau lebih tegak. Jadi kalau pasien, kalau posisinya kalau sebagai operator kita di mana? Di kanan. Nah, jadi kalau yang bagian sana juga ada, sama seperti ini tombolnya kan juga bisa lihat. Nah, ini untuk asistensi. Jadi kita istilahnya four-handed dentistry ya. Jadi nggak cuma dokter gigi aja, ada dua tangan asisten juga. Kalau kalian koas mungkin bersama teman, tapi kalau udah jadi gigi nanti ada asistennya perawat gigi. Oke, terus ini namanya two-way shearing. Jadi ini bisa menyemprotkan air dan udara ya. Ini ada dua tombolnya. Kalau ini udara, ini karena kompresornya nggak nyala ya, kita juga. Jadi bisa untuk membersihkan kavitas, mungkin kalau kalian preparasi gigi disemprot dan mengeringkannya dengan udara. Terus nah di sini juga ada beberapa yang bisa kita tambahkan kalau mau blur. Jadi kita bisa masukkan 2 sampai 3 juga bisa scaler, tapi alat scalernya kayaknya di sana. Ini mejanya ya, dan ini bisa untuk tempat ronsen ya, foto ronsen. Kan kalau ronsen kan gambarannya paling udah belajar deh. Bisa lihat di sini jelas. Apalagi ya. Terus ini namanya bak untuk tumor pasien. Di sini juga ada tombolnya. Kalau kita ini untuk belas tumornya, ini untuk air pembersih
HP-nya kumur-kumur terus, bisa di-stuck pakai 4 jam. Di-stuck kelebihan air dan komunitas. Ini fungsinya cuma saja nggak? Mau coba lihat saya? Berarti kalau ini emang di tertiban gitu ya? Apa gitu kayak kubur ada yang jalan gitu kita Ya kalau kubur biasanya langsung di sini. Ini kan baru kepalanya, dan kita bisa masukin high speed-nya. Kayak kalian udah beli ketua motor belum? Nah, ya kan kalau di ketua motor itu kan dia low speed. Kalau di Denpasar dia